Wah, hujan nggak berhenti-berhenti nih, Mon. Baju ganti nih. Ya. Tapi baju masih sama. Sama ya. Ini udah 2 hari kemudian. 2 hari kemudian. Setelah kita syuting terakhir. Yoi. Baju gue ganti, Mon. Tapi ini baju yang kemarin gue pakai gue bawa. Ya kan? Sini gue pakai nih. Untuk menjawab ini, kan kemarin kita tanya, menurut lu kalau lu lihat jersey yang ini, yang kepikiran pertama siapa kan gitu kan? Nah kalau lu jawabnya Van Persie kan? Persie. Oh gue cetak Van Persie. Wih. Oh Robin Cuma Van beda Persie. 2 hari doang. 2 hari. He scores when he wants. He scores when he wants. Robin Van Persie. He scores when he wants. Sama Hoylund juga gitu. He scores when he wants. He scores when he wants. After 19 games, he scores when he wants. Rasmus Hoylund, he scores when he wants. Masalahnya dia nggak pengen nyetak gol lah. Emang tai. Tapi menarik nih yang bakal kita bahas. Kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik malam ini. Kita Dan akan banyak fakta-fakta menarik menjelang derby Manchester. Betul. Jadi tunggu semuanya, jangan di skip videonya. Kami akan segera kita membahas. akan balik lagi ke episode berikutnya. Ya, kita sampai jumpa di episode berikutnya. Ya. Bumper. Kembali lagi di Poros Salang bersama saya Patrick dan dia Raymond Mount. Ya, kita masih berada di Kalau daerah kemarin Dorgu. Sekarang Mount. Raymond Mount. Oke. Berarti lu munculnya cuma sekali semusim gitu ya? Enggak juga. Ini akan jadi penentu pertandingan. Lanjut. Kita lagi ada di mana? Kita sekarang ini lagi berada di rumah Pak Prot dan Bu Prot ya, di daerah. Kayak 2 hari yang lalu. Kan kita ngekos di sini sekarang. Kita ada di daerah Gunung Putri. Gunung Sindur. Oke. Gunung Putri. Kemarin kesini. Iya. Patrick Kluivert kesini kemarin. Beli lele, Pak. Ada keluarganya katanya. Ada keluarganya. Ya. Siapa kayaknya? Oh ya guys, gue sangat mengapresiasi setiap kali Kluivert melakukan sesuatu atau ada kemenangan ataupun kekalahan, kalian nge-tag gue. Cuman tolong ya guys, gue bukan Patrick Kluivert, gue Patrick Tarigan. Stop nge-tag gue. Kasih apresiasi dulu. Oh ya, apresiasi luar biasa. Kita memberikan apresiasi terbesar kepada timnas Garuda yang sudah terbentuk baru luar biasa kemarin oleh Romani ya, dan passingannya dari gua tadi sih bilang Marcelo ya. Marcelo Tahito. Marcelino. Iya, Marcelino. Itu luar biasa passingannya, walaupun skor berakhir 1-0, sebenarnya bisa 3-0 itu ya, Mon ya. Tapi kita apresiasi sebesar-besarnya kepada timnas. Gue sempat nge-tweet tuh, Are you watching United? Oxford United, lu nonton nggak gitu? Oxford United 2 ya. Pas dia nggak nyetak gol depan gawang Persis ditonton. Are you watching? Pantes nggak dimainin Anda. Aduh, baru dipuji. Tapi ya udah, terbaik. Keep it up, mudah-mudahan lawan Cina juga kita bisa menjaga. Kapan ya lawan Cina ya? Juni. Oh, bukan masih lama ya? Masih lama. Oh, kok gue udah beli tiket ya? Iya. Ada orang dalam ya? Kita Cina nonton lah ya. Wah, lu nonton bareng Poros Salang di GBK. Dulu. Tuh kalimat keren nggak Pak? Untuk kita nggak terkenal ya, Mon ya. Untuk kita bukan artis. Kalau tadi kita artis. Kita bukan artis, kita tapi pundit aja bukan. Kalau tadi kita artis, ya itu udah dipotong tuh segmen lu tadi. Kenapa? Kita Cina nonton lah ya. Kita Cina nonton lah ya. Oh, anjing rasis goblok. Maksudnya kita game lawan Cina, kita nonton bareng. Oke. Yuk ke GBK. Nanti kita atur lah ya. Ya. Kita ada ordal. Tenang aja. Tenang lah. VIP, bro. Anjing. Belinya nanti dikabarin lah ya. Bikin dulu lah itu Garuda Pass-nya kalian ya. Oke, sekarang kita kalau kebetulan kita memang channelnya yang akan selalu membahas Manchester United, maka kita akan membahas Manchester United dan melawan Manchester tetangga. Wah, derby Manchester. Manchester tetangga itu banyak sebenarnya. Saat ini Manchester City memang yang terbaik.
Terbaik. Dari sisi Harus kita stadion, akui. dari sisi pemain, Ya. pelatih, pemilik, Bahkan pendukung mah ya nggak usah ditanya lah ya. bahkan pendukung prestasi juga mereka lebih baik daripada kita 10 Iya, tahun terakhir. iya. Ya. Tapi Tapi pendukung. tunggu nanti ketika stadion baru jadi. Beuh. Mon, ngomong-ngomong soal stadion kan kita belum ada yang bikin video ini ya. Karena kameraman Arsenal kita dengan senang hati dan tanpa berpikir panjang pergi lebaran, mudik, ya nggak mikir. Itu nggak panjang. boleh disalahin dong. Nggak bisa ya. Kan dia ada masalah yang harus diselesaikan Betul. juga. Jadi dia pulang itu bukan lebaran ya, menyelesaikan masalah. Tapi masalah stadion sebelum kita masuk ke pertandingan, jujur ya Mon, jijik gue lihat stadion yang baru. Nah, kenapa? Lu tau nggak? Dia kan Gak bakal kena nyamuk bro, sekarang udah ada. Iya. Udah Iya, ada. bener juga ya. Udah kayak pakai jaring ya. Iya, udah ada Iya, jaringnya. Nggak Tapi bakal ada nyamuk lu tau di nggak? situ. Niat mereka itu kan bikinnya meniru Tridente kan. Trisulanya. Trisulanya Kenapa jadi Red Tridente? Devil. Trisulanya Red Devil kan. Yang 3 biji itu. Tapi yang dari mata gua ngeliat dari itu, tau nggak apa? Apa? Lu tau sirkus kan? Sirkus itu begitu modelnya. Sirkus Rusia gitu Iya, ya. tenda sirkus itu kan begitu ya. Udah mainnya kayak badut semua. Kipernya emang udah badut ulang tahun. Lu bikin stadionnya modelnya Tapi kayak kan itu sirkus. nanti 5 tahun lagi. Siapa tahu 5 tahun lagi kita udah jadi King of Europe lagi, kan nggak ada yang tahu. Nih, pengen jadi badut. Kan kita nggak tahu. Lawan ke Nottingham depan. Forest aja kalah 1-0. Ya, oke. Sebelum masuk ke sana kita bahas dulu nih pemain yang bakal balik di Derby Manchester hari Minggu. Siapa aja yang lo tahu? Ayo. Yang gua tahu Mason Mount. Mason Mount udah pasti karena kemarin main. Patrick Dorgu. Kan ini dia lolos dari band. Itu nggak usah yang cedera aja. Yang cedera aja. Kobe Mainu. Bisa. Kobe Maino ada possibility main. Terus lama nih durasi Ahmad nih. Diallo, tapi nggak mungkin dimainin sih. Ahmad Diallo belum dong. Kan katanya Komentarnya Fabrizio mulai. Romano udah jelas. Kalau kata orang dalamnya nih cederanya nggak begitu serius. Iya. Udah bisa main tapi kemungkinan di bulan Juni. Oke. Juni ya, di bulan Juni. Jadi kalau misalnya Bulan Juni mah udah musim depan. Mei. Sorry. Di bulan Mei. Di bulan Mei kan. Maaf. Di bulan Mei. Kalau bulan Juni mah bener berarti pernyataan awal. Iya dong, di akhir. Ya intinya kalau kita bisa lolos lawan ini katanya Fabrizio Romano ya, katanya ordalnya dia ya. Kalau kita berhasil lolos lawan Lyon, Amin bakalan lolos. Ya. Beliau udah bisa main. Tapi sekarang belum nih. Siapa ketiga? 3 siapa ya? Yang jadi Martinez belum dong. Harry Maguire. Harry Maguire kan kemarin udah main. Iya kan sama, Mason Mount juga. 4. 4. Martinez belum. Ya, Lenioro udah 5. Banyak loh nih. Luke Shaw sebenarnya udah bisa main, Cakep Luke Shaw. tapi belum bisa dimainin. Ya kan siapa tahu Iya. udah ikut latihan, Iya sih. udah drilling. Berarti kan udah ready, mungkin belum pede aja. Tapi gue yakin nggak dimainin Simon. Iya sih, cadangan sih. Kenapa? 6. Luke Shaw dimainin, takutnya cedera lagi semusim lagi. Iya, Mon. nggak jadi dijual. Nggak jadi dijual. Udah lu Jangan diem-diem aja, dimainin, udah. jangan dimainin, biar dia bisa dijual. Siapa lagi ya? Kiper lu, Altay Bayindir, Oh, iya. udah ready juga. Tapi ngelihat penampilan Onana kemarin sih ya Ganti. nggak baik. Kayaknya mah tetap Onana dah. Ganti. Enggak. Sekarang posisinya kipernya ini ya, Mon. Gua aja yang hater number 1 Onana. Gue udah mulai pasrah dan menerima bahwa Onana akan selalu ngebadut di bawah misernya MU sampai akhir musim. Nggak apa-apa. Asal lek Ruben Amorim, kau janji sama aku musim depan udah Jan Oblak yang di bawah Mister. Iya, pokoknya nanti dia jadi itu kiper oke. kedua aja lah ya. Enggak, kiper ketiga. Ya. Bayindir kiper Mana kedua. bisa dari kiper ke satu pangkat dari kapten diturunin ke sersan, mana bisa letnan dong. Nggak pernah nonton Naga Bonar kau ya? Aduh, itu mah kopral. Kau Nggak turunkan bisa. pangkat kau dari kopral jadi letnan. Iya, jadi udah ada 5 pemain yang ready termasuk Luke Shaw ya. Dan Kobe Mainu yang Ya. tadi kita bahas, ada possibility dia udah bisa main. Tapi kemarin latihan nggak ikutan ya, belum bisa ikutan ya. Ya, Tapi udah sehat kan? ya
sehat mungkin secara fisik mon. Secara keuangan belum sehat. Jadi ya udah dulu, gue nggak main dulu bos. Sama kabar terbaik itu, Aiden Heaven ternyata nggak begitu parah cederanya. Cuman gue juga nggak mau dia. Tapi sebenarnya di Porosalan juga kita udah katakan kan nama mereka, sama warga duluan kita kasih insight. Itu cuma tekilir biasa itu. Kemarin ibaratnya kalau kau anak Medan, kau bawa ke tukang pijit ya kan, dukun patah sebentar ya kan, tetak, jadi tuh barang. Jadi. Kalau kata orang Jakarta ya, dibawa ke Gurusi nggak kelar, udah selesai. Sama. Medan juga Gurusi. Oh Gurusinya juga ya? Haji Naim lah, Haji Naim. Nah, Haji Naim tuh khusus untuk Jakarta tuh. Iya. Ya. Jadi ada pilihan banyak lah ya. Udah ada The Mason Mount, ada siapa aja lagi tadi? Lenioro, Harry Maguire, possibility si Kobe Maino juga udah bisa. Di lain pihak, sebenarnya gua nggak bilang ini good news sih, karena ya City tetaplah City. Pep Guardiola tetaplah Pep Guardiola. Dia mau main 2-3 dia yang populerin kan. Dia yang populerin kan yang 2-3-3-1 kan, yang tiki taka. Dia mau main 4-2-3-1, dia mau main 5-2-3 juga. Tetap bagus gitu. Pep pernah lawan kita tuh pakai formasi 4-4-2 diamond pas waktu zamannya Ole loh. Iya. Itu segila itu. Fergie juga final Barcelona, final champion kita. Iya, maksudnya kan ini bukan formasi yang biasa dia pakai, tapi dia maksudnya kalau Pep kita nggak usah raguin lah. This guy is a class of his own. Yes. Itu kita akuin. Gua pribadi selalu ngasih contoh, mau namanya lu ganti manajernya Pep Guardiola sekalipun, kalau manajemennya masih bosok. Bapak mah kacang. Silakan Pak. Bukan rumah gua. Nggak bakal bisa Pak Bagus. Itu artinya gue benar-benar mengapresiasi bahwa Pep Guardiola ini is one of the best manager yang saat ini sedang aktif gitu ya. Jadi dari sisi manajernya bagus, kualitas pemain-pemainnya juga bagus. Oh iya jelas. Oke, mereka kehilangan sekarang kayak Kyle Walker baru pindah ke AC Milan. Tapi mereka masih punya siapa? Back Guardiola, masih ada Guardiola. Mereka juga pemain barunya mereka juga udah langsung tune in ke dalam tim walaupun mungkin belum 100%. Tapi menurut gua City secara overall bukanlah lawan yang gampang di atas kertas. Jelas. Ditambah lagi ini derby. Dan gue selalu bilang, dari kapan Poros udah ada, bahkan sebelumnya gue selalu mengatakan. Maksud lo mungkin yang tadi itu yang kata lo pemain baru tapi bukan Nico Lewis. Yes, Nico Lewis. Itu pemain muda. Yes. Lu jangan heran. Gue aja pernah pakai formasi 5-3-3-3. 5-3-3-3. 5-3 berapa waktu itu? Banyak amat. Ya udah itu. 5-3-3-2. Ya udah itu. Tapi intinya secara overall Manchester City ini bukan tim yang gampang untuk dikalahkan. Itu satu. Yang kedua, di luar bahwa di atas kertas juga mereka tuh udah lebih baik kalau bisa gue bilang. Ini derby. Dan di derby ini bahkan zaman Manchester City masih main di Championship. Ketika kita ketemu sama mereka di misalnya di FA atau di League Cup, nggak bisa disamain di Liga atau performanya seperti apa di Liga, performanya lagi baik atau buruk, itu beda. Ketika derby itu beda banget. Itu sih yang menurut gua the main difference ketika ketemu derby Manchester ini. Bahkan ya kalau kita ngomongin masalah, kalau cuma mau ngeliat dari statistik atau apa ya, performa MU di luar kemarin lawan Nottingham, kita menang 2 kali di Liga. Udah mulai bagus. Ditambah lagi kita di Eropa dan juga. Dan kemarin juga lawan Nottingham sebenarnya udah bagus. Ya tetap bagus, walaupun cuma ya masalahnya di penyelesaian akhir aja udah. Ya kalau lu mau tahu tentang itu ya lu tonton video yang sebelumnya ya. Tapi itu bukan patokan, karena kalau misalnya kita bilang ya setelah Real Madrid, Liverpool City juga nggak bagus-bagus banget. Kalah 2 kali. Kalah 2 kali lawan Liverpool sama lawan Nottingham Forest. Berarti Baru seri. Berarti Forest hebat ya? Iya. 2 Manchester dibantai. Luar biasa. 1-0 Tapi juga, waktu lawan City bukan ngebantai, mainnya emang unggul Nottingham Forest, tapi kan kemarin unggul kita. Kita luar biasa. Itu yang mesti kalian ingat. Kalau bukan karena badut, kalau kiper kita bagusan nih kita ya 0-0. Kok bukan karena badut?
Ya kan karena badut kita kebobolan 1-0. Oh, arahnya ke situ maksudnya. Iya. Enggak, maksudnya kalau secara permainan bukan badut dong. Oh enggak, Bagus. permainan bagus. Kipernya aja badut. Itu maksud gua. Permainan yang tadi nyaman dimainkan oleh seorang pelatih dengan timnya yang 4-2-3-1 tiba-tiba berubah bertahan, berarti kan ada sebab, ada kekhawatiran dia loh. Ya. Kok Manchester United itu kemarin lawan yang Nottingham, sedikit balik ke pertandingan kemarin ya. Itu yang miss pass itu cuman Ugarte, Garnacho, Dorgu. Udah 3 orang itu. Sisanya semuanya passingnya nyaris 100%. Dah. Kan sedikit tadi katanya. Oh iya, Oke. silakan. Jadi kita balik ke City ya. Kalau lu mau nonton Saya balik ke kacang dulu dah ya, kalau gitu. kalau lu mau nonton review tentang pertandingan lawan Nottingham Forest kemarin, lu silakan cari di video yang sebelum ini lah. Oke. Nah, lawan City Mon. Menurut Ngana, apakah pertandingan besok bisa nggak sih? Karena kan MU ini ciri-cirinya ini kalau tidak ketemu tim kecil atau papan bawah Biasa aja. susah. Susah. Menang. Tapi kalau udah lawan kayak Liverpool, Arsenal, tiba-tiba jadi jago. cuy. Tipikal tim mediocre ya. Tipikal mediocre. Dulu zaman ingat nggak ya, masih ada Cristiano Ronaldo, kayak susah banget ngalahin Portsmouth. Iya. Tapi kalau udah lawan Arsenal 8-2 Iya. kan gitu. Ngingetin doang. Yang bikin gol waktu itu 8-2 ini lagi. Iya, duanya salah satunya dari dia, Iya. yang satu lagi dari siapa? Nomor 14. Walcott. Oh, Walcott. Kan Walcott sama Van Persie. Iya. Terus musim berikutnya pindah dah ini ke sini. Iya. Iya, kenapa jadi Arsenal lagi? Dah, Kita dari Mei itu, oh ya bener juga. Kalau hitungannya 90 menit dari bulan Mei 2024 tuh kita belum pernah kalah. Nih kalau dari Mei 2024, Mei 2023 sorry, final FA Cup kita menang. Ya, Community Shield kalau ngomongin 90 menit ya, Ya. kita seri kan. Ya, kita Walaupun kalah kita penalti. pun kalah penalti, yang Evans nggak bisa Ya. bikin gol. Yang terus Desember kemarin, yang gol Ahmad di Ahmad. menit-menit akhir. menit terakhir umpan dari Martinez. Tapi memang kalau City main di Old Trafford nggak tahu kenapa kayak di kandang sendiri. Iya. Kita belum pernah menang nih. 3 pertandingan ke belakang. Salah satu pertandingan yang paling nyesek waktu itu ya gua nonton adalah Manchester United lagi merayakan 6 Februari, Mon. Itu pertandingan Oh mengingat 6 ini Februari. Busby, Matt Busby kan, Busby Babes. Busby Babes. Ya, Busby Babes. Dan itu gue inget banget tuh MU sama City. MU-nya itu ya pakai baju klasiknya Busby Babes yang ada nama. merah putih kan, Merah putih dan nggak doang pakai ada nama. kan. Dan kita dibantai 6-0. Iya. Cuman kayak mana ya? Kalau dulu kan kita dengerin nama Manchester City ini kayaknya rasa benci itu sepenuh hati dan pengennya apapun ceritanya kita nggak terima, makanya ada istilah noisy neighbors. Kalau sekarang ini lebih kepada ya udahlah ya akuin aja lah mereka sekarang tuh lagi bagus-bagusnya. Dan kita juga emang lagi ada di bottom. Bottom. Lagi di bottom. Kita kondisi kita memang lagi begini. Tapi ya minimal kalau kata anak Mobile Legend minimal kita nggak curang kan. Apa kabar 115? Next time menang kita di Januari 2023 lagi. Yang skor 2-1 Bruno sama Rashid. Ya, Bruno sama Rashid. Tapi ya udah. Yang kita ngomongin sekarang adalah City yang gua nggak bisa bilang dia lagi pesakitan. Lagi nggak kondusif. Tidak seperti City yang kita kenal Iya. 10 tahun terakhir. Satu, taktiknya Pep Guardiola udah mulai bisa dibaca sama, walaupun dia banyak game plan ya. Itu yang lebih dari seorang Pep Guardiola yang tadi kita bahas. Taktik dia 4-2-3-1 ini udah mulai bisa dibaca. Ya. Ditambah kemarin yang pertandingan lawan Bournemouth. Bournemouth yang Iya, menang. menang 2-1 tapi ada korban. Haaland ankle sama Iya. kayak Ahmad. Jadi dia baru bisa main nanti di bulan April katanya, itu pun baru kemungkinan. Jadi kalau gue lihat di sini banyak dia kehilangan rata-rata hampir backnya. Rodri udah pasti nggak ada. Yes. Oscar Bob nggak ada. Nathan Ake dia Ake. juga Ya, dia nggak itulah. ada.
John Stones nggak ada, Manuel Akanji. Jadi dia udah sisa tinggal Ruben Dias, Gvardiol, terus maksud lu mungkin Mateus Nunes kali ya? Bisa Yang baru jadi, dibeli. iya, baru dibeli, ya. Cuman gua nggak tahu ya. Ya mungkin Nunes lagi kayak kemarin lawan Bournemouth. Nico Lewis. Sudah sisanya pemain muda semua tuh yang kayak Esbran, Jamai Simpson. Yang which is mungkin cuman kayak kalau kita tuh masukin Scanlon, Fletcher, ada ibaratnya- Seko Kone, ada di situ tapi kemungkinan Ibaratnya mereka dimainin juga tuh nggak lagi dalam kondisi yang performa primanya lah istilahnya. Iya. Man, ya. Dan kemarin Bournemouth juga mainnya juga biasa aja kalau gue lihat. Emang City mainnya jelek tapi ya dapat penalti kan. Dan balik lagi sih, kalau gue sih ngelihatnya selalu gini ya, Mon. Kalau yang pertandingan lain, gue sama mungkin kayak lu. Gue akan ngeliat statistik, gue akan ngeliat siapa lawan kita, siapa yang fit, siapa yang enggak. Tapi kalau lawan City ini, apa ya, anything can happen. Dari dulu gue ngeliatnya gitu. Justru anything can happen, tapi kalau kita main sesuai game plan, dan yang paling penting yang kemarin nggak ada ditampilkan sama anak-anak Manchester United terlepas dari si Garnacho lagi off-nya lah ya. Dan yang kita bahas, kenapa dia nggak main di kanan ya? Terlepas dari itu semua, yang satu yang nggak ada itu ya agresivitas. Ya. Yang ketika kita udah main dari lini belakang ke tengah begitu ke depan, yang kita lihat di game-game kemarin United menang lawan Real Sociedad, lawan Ipswich, Leicester itu nggak kelihatan. Walaupun hitungannya bang itu kan tim kecil ya, tetap aja. Siapa Sociedad, tim kecil? Bukan, maksudnya Leicester, ngebahas Leicester, Ipswich. Ya tapi tetap aja kita ngendalin permainan, kontrolnya ada di Manchester United. Ya which is itu yang dilakukan sama Manchester United dulu waktu masa jaya. Bener nggak sih? Ya. Tinggal nunggu kapan nih golnya nih, gitu. Kayak kita nonton udah tinggal nunggu golnya aja. Nah, kalau ini bisa ditampilkan nanti lawan Manchester City, gua rasa ini bukan jadi masalah besar. Maksud gua kita udah menang di belakang, udah pasti. Karena udah mismatch nih. Walaupun kita tahu lah Omar Marmus ini bagus. Bagus. Dia Tadi kata lu off cam lu bilang pembelian panik. Iya benar pembelian panik karena dia udah kehilangan Haaland kan kemarin cedera panjang, dia akhirnya ngambil Marmus. Mungkin ya ditambah lagi yang City lagi ada masalah, dia mungkin mikir-mikir beli pemain. Cuman kan scouting dia menurut gua ini pembelian yang kurang tepat. Cuman ya ternyata Marmus works di IPL gitu loh. Dia bisa jadi penyelamat, bisa jadi problem solvingnya Pep di depan. Nah ini Haaland hilang lagi, yang artinya mungkin Foden yang dinaikin ke atas karena Marmus di atas nggak bisa apa-apa. Dan menurut gua Dia Foden harus di atas jadi, lebih dia harus berbahaya. jadi, hah? Menurut gua Foden di atas jauh lebih berbahaya. Iya. Cuman kan ya balik lagi, lo bakalan ketemu sama De Ligt. Menurut gue udah mulai balik nih prime-nya dia nih. De Ligt, Yoro, lo lihat kemarin tackling dia luar biasa. Tinggal berharap Mazraoui sama Dorgu benar-benar bisa ngikutin aja. Tapi I don't know why. Gua sih besok tuh ngarepin De Ligt Maguire, Simon. Bukan Yoro. Kenapa? Apa ya? Apalagi setelah nonton kemarin lawan Nottingham Forest. Yoro dengan semua atributnya masih muda dan dia secara reaktifnya bagus semua bla 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 bla. Gua ngelihat satu yang tidak dimiliki Yoro yang ada di Maguire. Maguire ini udah mungkin karena saking seringnya dulu dibully kali ya. Dia itu udah punya ketenangan dan visi untuk memainkan bolanya. Plus di udara dia masih salah satu yang terbaik di Premier League. Oke, kalau gue bilang gue masih lebih pilih Yoro daripada Maguire. Kemarin itu gue nggak berharap, sebenarnya kan kita udah pernah bahas Yoro kalau main di kiri kurang. Nah kemarin dimainin di kiri ternyata bagus. Bayangin kalau dia main di kanan, di kiri Mazraoui kayak gitu. Nah sebenarnya kita masih ada beberapa pemain yang tadi di awal kita bahas. Ya mudah-mudahan apalagi dengan kesenioritas dan pengalamannya dia bisa cepat ngerti apa yang diinginkan pelatih, dan selalu itu maksud gue Luke Shaw, dan itu pergantian pelatih dia selalu nyetel. Iya kan? Even kemarin terakhir dia cedera di Ten Hag sama Ruud van Nistelrooy, dia bagus begitu main, sialnya cedera lagi. Cuman kan kita nggak ngarepin dia cedera lagi, makanya kalau bisa jangan dimainin gitu. Tapi kalau misalnya emang dia bisa dan dia yakin, atau tim medisnya MU merasa kayak oh ya udah Yoro, De Ligt,
Luke Shaw. Gue lebih milih gitu Oke. sih. Terus Jadi di kiri kanannya tetap nanti kita segmen itu lagi ya, seru ya. Apa namanya? Tarung derajat. Tarung formasi. Ya, gue bagus memang Maguire, pengalamannya dibutuhkan, visinya dibutuhkan. Dan kemarin kalau lu sempat ngelihat ada scene di mana ketika Maguire dipersiapkan untuk masuk, dia si Ruben Amorim cuma bilang kalau game plan ketika lu masuk, bola akan terus diarahkan ke lu. Jadi lo siap, lo fight, lo menang body kayak gitulah kan. Dia bolak-balik. Terus Maguire memastikan, oh, gue di depan aja kan gitu kan. Dia bilang, ya dia masuk kan sebagai back kemarin. Iya, jadi striker. Dia bilang, gue nggak perlu bertahan. Dia sempet gitu. Terus dia udah siap-siap. Ruben ngingetin lagi, inget lo di depan, lo nggak perlu turun sampai ke tengah. Dan itu yang dilakukan Maguire. Sebenarnya ini yang kita pengen dari para pemain dari kemarin. Nurut aja apa yang dibilang sama Ruben Amorim. Cuman ya balik lagi, kemarin kan ada Murilo dan ya maksud gua kita nggak beruntung lah. It was a game for us to win, tapi it was a game for us to lose. Mungkin yang akan dikhawatirkan, gua ngerti. Kita butuh Maguire di belakang karena sekarang ada Kevin De Bruyne. Yes. Ada De Bruyne, ada Foden, ada Gundogan. Ini kan akan jadi masalah walaupun nggak ada Haaland, mereka semua bisa nyetak gol, apalagi ada Foden di depan. Ditambah Marmus yang sama sekali kita belum pernah ngelihat dia ketika main di Old Trafford kayak gimana. Kalau gue tadi tuh milih Maguire, salah satu faktor yang gue pikir, yes, Maguire tuh lebih lambat secara speed. Tapi dengan Euro juga nggak terlalu, Euro juga bukan tipikal pemain yang cepat-cepat banget ya. Apalagi kemarin udah kelihatan kan, tidak bisa mengejar si sang pelari kencang, siapa nama dia? Elanga. Iya, kalau misalnya itu makanya gue bilang ada agresivitas yang ditunjukkan para pemain, itu menurut gue kejadian golnya Elanga nggak perlu terjadi sih. Nah, kenapa gue pengen Maguire? Ya itu salah satunya itu dia bisa sekarang ini menurut gue ya, dia bisa lebih bisa membaca situasi di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, like it or not, kepemimpinan dia di belakang itu terlihat dibandingkan Euro yang masih Delete bagus memimpin. Tapi ketika ada Maguire, gue lebih percaya aja, dan gue lebih percaya yang di belakang Maguire itu nggak aneh-aneh. Itu loh badut, ya kan? Silap-silap. Karena satu-satunya yang pernah ribut langsung ketangkap sama kamera, Maguire versus Onana, ya kan? Ada yang lain? Coba, nggak ada kan? Lo diserang, lo mundur, temen lo lagi fighting di tengah, lagi berebut bola, lo mundur, itu aduh lah, lempar sendal nih Onana nih. Kan boleh, kan gawangnya jadi lebar kan. Itu. Ya udah, itu udah kemarin kita bahas. Itu. Pokoknya lawan City besok, salah satu concern gua mungkin sama dengan semua pertandingan adalah di lini depan. Siapa yang mau cetak gol? Apa Bruno lagi? Karena kemarin kelihatan ketika Bruno nggak bisa menghasilkan gol, ya sudah. Ya udah, kita langsung masuk aja ke tarung formasi. Siapa duluan? Gue. Hah? Nggak suit nih? Suit. Ya. Jepang kan? Iya, Jepang. Tuaga. Bodoh nih emang bener nih. Oke. Tuaga. Nah, menang gua. Lu duluan. Kemarin gue yang menang, gue yang duluan. Kan sekarang yang menang yang nyuruh. Ya. Iya, silakan. Oke. Kembali lagi di belakang. Badut ulang tahun. Ntar dulu, lu pakai formasi berapa nih? Ntar, nggak usah pakai kayak gituan. Nggak mau. Nanti muncul aja. Sebutin dulu. 4, 2, 3, 1. 3, 2, 1. Nih, sulit menghitung Paprot nih. 3, 2, 1. 3, 2, 1 kurang 1. Kurang 2 dong. Iya. Kurang 2. 3, 2, 3, 1. Emang bermasalah nih. Deh, pokoknya gini aja dah. 3 yang di belakang. 3 di belakang, siapa? Back. Maguire di mana nih? Maguire di tengah. Delete di kanan. Kiri Masraoui. Oke. Terus wingback dulu. Ini kan 3 di belakang. 3 di belakang. Terus kiper kan udah pasti Badut. Ya, di depan. Enggak. Depannya berapa nih? Wingernya dulu nih. Lu jangan bikin gue panik.
wingernya dulu. Udah. Kalau wingback. wingernya dulu berarti 5 dong. Iya udah wingback dulu gua Oh, ngomongin. wingback. Berarti lu masang 5 nih. Iya. 5 oke, 5. Wingback ya kan. Kiri Dorgu. Dorgu, Kanan mau nggak mau Dalot. Dalot, oke, Ya. 5. Nah, Oke, depannya dua tengah, yang di tengah. dua yang di tengah, Oke, pivotnya. ya. Ya, gue pengen ya walaupun kemarin Ugarte kurang bagus, gue masih percaya sama dia. Oke. Ugarte Casemiro. Ugarte Casemiro. Oke. Terus? Nah, yang di depan sebelah kiri Heeh. karena kemarin Garnacho berantakan. Ini berarti depan nih 5-2 Ya yang depan. 5-2 yang depan nih. Depannya 3. berapa? 3. Oh, 5-2-3 berarti lu main. Iya. Oke, siapa 3 depan? 3 di depan. Sebelah kiri Bruno. Karena gue nggak mau lihat Garnacho. Kiri Bruno. Iya. Oke. Udah. Heh. Jadi dia bisa main dari kiri, bisa main ke tengah. Pokoknya Ya. suka-suka dia dah. Ya. Free role player. Ya. Kiri Bruno. Di kanan gue kasih Garnacho. Oke. Oke. Paling depan Højlund. Oke, berarti 5-2-3. Nah, dengan catatan 5-2-3 berarti defense dong. sebenarnya nggak 5-2-3 sih. 3-2 3 3-2-2 3-2-4-1. Hah? Kan wingbacknya yang ikut maju ke Oh, depan. 3-2-4-1. Ya, Wah, kalau nekat bertahan sih. kalau bertahan jadi 5-2. Jadi lu pengen nyerang. Iya. 3-2-4-1 kelas ini. 3, Udah. oke. 3. Tapi bertahan 5 di belakang. 5-2 3. 3. Oh, jadi 3-2-4-1 jadi 5-2-3 kalau Iya. defense. Kurang 1. Enggak dong, udah bener. Kiper. Ya kiper nggak usah Tetap dihitung. Onana, oke. Kiper nggak usah dihitung. Kita main tanpa kiper kok selama ini. Udah. Nah itu yang gue pengen. Tapi 3, dengan 2, catatan 4, satu, 1. kalau Garnacho sampai babak pertama berakhir masih ngawur kayak kemarin, nah itu Garnacho dikeluarin, masukin Mason Mount. Oh, Tuh. paham. Jadi di kanan Mason Mount. Yes. Oke. Nah kalau misalnya Ugarte nggak beres, Bruno tinggal turun ke bawah. Walaupun itu akan menyia-nyiakan ya. Ugarte turun ke bawah, Eriksen bisa masuk menggantikan. Oke. Gitu Pak. Ya udah, 3-2-4-1 lawan City. Lawan City, bodo amat. 3-2-4-1. MU nih bos. Mana logo? Logo mana? Mau logo. Ini antara kesulitan ngitung MU nih, sama Bos. blon anjing. Sebenarnya yang terakhir. Enggak blon, sorry bukan blon. Enggak, tapi Nekat. benar. Ya Ini belum, sih. nekat. Itu kayak waktu Oke. ke Australia. Nekat. Kalau gue tetap 3-4-2-1 sih. 3-4-2-1. 3-4-2-1, tapi kalau buat bertahan gue setuju 5-2-3. Oke. 5-2-3 so far efektif. Ya. Dengan catatan gue pengen dari awal Højlund udah main. Oke, gue mulai Sama ya. dong. Iya, itu bagus tadi. Kalau gue 3 di belakang, semoga kipernya Bayindir. Tapi sulit Masih ya. belum menerima kenyataan bahwa Badut akan berada di bawah Mistar. Lawan City loh, ini di Old Trafford gitu kan. Gak mungkin kan dia nggak, wah lu nggak main. Bisa ngambek seminggu. kontrakmu gimana Iya, nih, bisa pelanggaran kontrak. Dia begini nih di bangku di ruang ganti tuh begini dia megang kontrak di sebelah. Nggak main nih. Enggak. Amorim lagi bilang, Bayindir, kau main ya malam nih ya. Langsung nunjukin kontrak. Sampah banget ya pemain. Oke. Bayindir pun cuma ini ya. Amorim langsung. Silahkan. Oke, 3 tuh gue tetap pengen Yoro, Maguire, De Ligt. Jadi gue pengen De Ligt yang digeser ke kiri. Oh, gue Yoro di tahu. kanan. Dalot lo mau buang kan? Hah? Enggak. Ini gue nggak mau masukin siapa, nggak mau masukin Mas si Rawi. Luke Shaw. Mas Rawi mau kemana? Oh iya bener. Ya. Benar. Dalam Kalau gue tempo susah kok. menghitung, dia susah pengingatan. Iya. Maklum Iya, sama benar. pembetulan. Gue pengennya tiga pemain itu sih. Karena bedanya sekarang ada De Bruyne. Gue pengen orang yang bisa baca bolanya De Bruyne aja, udah itu Ya, aja. Maguire. Jadi Yoro, Maguire, De Ligt. Yoro, Mas Maguire, Rawi De gimana? Ligt. Mazraoui gue nggak mau pakai Dalot, bener. Nah, Gue mau pakai Dalot.
Dalot ntar dulu. Walaupun gue yakin dia akan tetap main ya. Kalau lu belum tahu, gue bisa ngatur pikiran dia. Ya. Terus? Gue sebenarnya nggak mau Dalot main. Tapi gue yakin Maguire yang nggak main malah Mazraoui Dalot dan sama Dalot. Mazraoui. Ya. Tapi ya udah ini kan pilihan gue ya. Ya. Jadi 3-4-2-1, 4-nya itu Mazraoui, Dorgu, di tengah 2 itu Bruno sama Casemiro. Oh, Bruno, makasih. Bruno posisi 6 lagi. Iya, Bruno sama Casemiro. Karena gue pengen lebih defense dan biarin di depan tuh pelari semua. Oke, berarti di depan. Berarti kanan 2-1 itu di depannya Bruno, Garnacho di kanan, Mason Mount di kiri. Mason Mount mulai dari Mason awal. Mount mulai dari awal. Nggak takut cedera, Bang? Nothing tulus. Oke. Gua nggak Udah mau- semusim juga lu nggak main? Iya, kan? iya. Oke. Nothing tulus gua. Tahu udah pasti kita akan cari pemain tengah Ya, di musim panas nanti. Baru depan Højlund. Zirkzee biarin jadi cadangan. Just in case nanti Bruno lagi dia tuh. Just in case nanti si Garnacho atau Mount yang nggak works, baru Zirkzee yang masuk. Oke. Gue pengen bertahan aja sih 5-2-3. Di Old Karena- Trafford bertahan. Iya, karena kawin, kucing kawin. Kucing kawin. Padahal tadi nggak masuk nih suaranya, cuma karena lu jelasin ya. Iya. udah. Gua lebih pilih gitu karena rekor kita di Old Trafford lawan Jelek. City jelek. Gitu. Dengan pemain-pemain yang datang bawa mental kayak kita nggak pernah kalah di Old Trafford kayak gitu. Sulit. Jadi mendingan udah kita main bertahan sama persis kayak kita lawan Real Sociedad dah. Oke. Yang penting ketika kita nyerang atau transisi ya cepet, agresif, udah itu aja. Dan lu jangan bikin kesalahan transisi kayak kemarin lawan Nottingham Forest. Jangan salah passing aja, udah Ya. itu aja. Karena sekarang udah ada orang pemikir, ada 2 orang sekarang. Ya. Walaupun nggak ada Haaland, tapi ada De Bruyne sama Gundogan itu Iya. bahaya sih. Gundogan lu ngapain sih pakai acara balik? Bingung gua liat lu. Matheus Nunes juga bahaya loh, dia pemikir juga. Dia bisa main di right back dan bisa jadi Luis dimainin dia naik jadi winger. Dia juga waktu main di Wolves juga pemikir. Playmaker juga. Jadi ya banyak playmaker, mendingan bertahan dah. Itu sih kalau dari gua. Kita juga banyak playmaker. Siapa? Ada Bruno, Mason Mount juga sebenarnya Ada playmaker sih. ada Mason Mount, Ya, ada badut ulang tahun. ada yang kemarin dia maju. Maju. Dia passing ke kanan aja. Kan gila, kalau kan? Mas suruh maju kan passing ke Lu ngomong depan gitu dong. jadi teringat lagi gua gitu. Gue lempar nih. Ya udah. Jadi ya, tapi jujur ya Mon ya. Ya. Gua berharap banget nih besok kita bisa raih poin. Karena gak enak lihat Amorim track recordnya. Bener-bener loh, kalau lu bener-bener lihat di Premier League Sabja kemarin, dia baru menang 6 kali dari 19 pertandingan. Iya, nggak enak Kalau banget. sampai besok kalah lagi berarti 20 kali main baru 6 yang menang. Lu bayangin 14 kali kalah di Premier Itu League. kalaupun dia dapat pemain yang dia mau di musim panas nanti, berat lo bawa misi itu ke Oh iya. next season. Kayak gue harus ngurangin kekalahan nih gitu. Jadi beban mental sendiri. Beban kan? mental. Nah itu juga yang kenapa gue berpikir, orang kan banyak berpikir nih, fokusnya MU ini untuk musim ini untuk nyelamatinnya UEL deh. Kayak lu juga tadi bilang kan, habis Lyon amat mungkin bisa main segala. Kalau gue pribadi, gue pengen, ya udah Lyon mungkin gue mengharapkan masih bisa lolos lah ya. Just because of the classic romance Ya. MU lawan Lyon, gue pengen kita bisa kalahkan Lyon. Tapi setelah itu gue nggak pengen MU juara. Lah kenapa? Karena gue Aneh nih orang nih asli. ya sabar dulu. Kok nggak mau jual? Karena Kalau kita menang UEL kan kita masuk champion. justru itu yang gue nggak mau. Gue nggak mau MU Oke. main di Eropa musim depan. Karena gue bener-bener ngeliat satu, Mon. Ini tim yang dimiliki Amorim. Nggak mungkin dong musim depan lu bisa beli 8-9 pemain. Benar nggak? Iya. Paling lu datangin 1-2 orang. Ujung-ujungnya lu datangin 1 striker, 1 midfielder. Mengingat Kobe Mainoo dengan situasinya. Udah? Gue bener-bener pengen MU itu belajar dari Nottingham Forest. Betul. Musim depan, gak usah main Eropa. Liga aja lu fokus. Nottingham Forest musim lalu posisi 17. Ini orang ngomong abis itu menentang omongannya sendiri tuh gimana sih? Gua ngomong apa? Lu mau pemain bagus datang, tapi lu nggak mau MU masuk ke Eropa tuh gimana? Kapan gua bilang gua pengen pemain bagus datang?
Lu berharap siapa musim panas yang datang? Gue berharap. Gue harapin, sebenarnya harapan gue tuh yang meminta Siapa? Gyökeres. Gyökeres terus. Tapi itu dia nggak bakal datang. Nggak bakal datang. Tujuan lu aja nggak mau masuk Eropa. Iya. Gimana dah? Kalau makanya gue bilang gue nggak perlu. Ini aneh nih orangnya. Bukan, gua kalau justru- mau dapat pemain bagus ya harus masuk Eropa. Ya justru kalau gue Paling nggak Conference League kayak Chelsea. Conference League ya. Iya, gimana Agak sih? susah ya Mon ya. Conference League nggak bakal ketemu karena lu di posisi liga nggak dapet. Jadi jalur lu itu antara lu nggak main di Eropa sama sekali atau lu main di Champions League. Cuman dua itu posisinya. Tetap yang kita bisa. harus mengusahakan final Piala UL lah. Siapapun lawannya Kan dan gue kita bilang nggak juara. Gue sih ngarepin ke final tapi gue nggak juara. Iya, tapi ya maksud gue kalau udah di final masa yang nggak juara ya harus Nggak juara. usah. Gue pengen United musim depan dengan strategi yang sekarang, pemain yang banyak yang baru, Nah sekarang gue tanya lu. main di Champion Gue udah. tanya lu. Lu kan pengen masuk ke UCL supaya dapat pemain bagus, lu bilang kan. Yang lu harapin datang siapa? Banyak. Sebutin satu aja. deh. Banyak. Sebutin dua. lah. Maksud gua bukan begini. Pola pikirnya kalau udah masuk Champions zona tertinggi di Eropa, Lu pasti bisa datengin pemain-pemain yang siapa aja. Ya, Maksud oke. gua kalau misalnya Osimhen, lu mau nggak main Nah. kita? Nggak mikir gitu loh Oke. dia. Oh, masih main sekarang di gue UCL. tanya lu. Emang bisa beli pemain, Mon? Ya, kalau kita jual pemain banyak kan nggak tahu nih strategi. Kita kan jualnya nih udah pasti kejual ya. Rashford. Rashford. Tadinya Sancho ya. Cuman ini Chelsea bilang, "Gua bayar lu dah." Bisa supaya dapat siapapun beli Sancho. Gua rasa Oke. dia jual 30 juta jual rugi juga ya beli. udah. Yaudah, Sancho keluar kan, Anthony. Ya, ini 3 nih udah pasti nih. Sisanya kan nggak ada nih. Nggak tahu. Lindelof. Ya, Lindelof lu jual berapa sih, Mon? Nah, lu mau datengin berapa Ya, orang? yang penting kejual. Kita bisa Nah, beli satu atau dua pemain. ketika lu jual, emang yang pergi ini lu nggak perlu ganti posisinya. Ngerti gua. Nah. Ngerti. Tapi kan kita nggak tahu nih plannya si pemilik musim depan akan ada suntikan dana lagi atau enggak. Kalaupun dia nyuntikan dana, Sekarang gini, dia cuma bisa kemarin nyuntikan 20%. kemarin tuh Sir Jim Ratcliffe, Omar Barada bahkan udah bilang, kalau United juara UL akan ada tambahan 100 juta. Udah itu doang. Nggak baca beritanya ente. Bukan nggak baca, Mon, 100 juta. Terus tiba-tiba pengen datengin Gyökeres. Ya kan Dimintanya gue nggak bilang gue pengen Gyökeres. Ya nggak, Nih, maksudnya kayak gini kalau misalnya nih. gitu. Kalau gue Nggak bisa. jujur gue pengennya udah dah nggak usah Nah, main di liga. sekarang apa di kita Eropa. serain deh ke Nah, oke. Lu ke menurut warga lu gimana? Poros. Lo dukung Patrick nggak? MU? Jangan dukung Patrick. Opininya seperti apa? Opininya seperti apa? Kalian mau nggak United juara UL dan musim depan main di Champions League atau kita fokus di Liga fokus aja di Liga udah. aja, perbaiki kondisi, musim depan baru kita targetin untuk kembali di Eropa. Dengan permainan sekarang, dengan catatan United nggak berubah cara mainnya. Oke. Udah itu aja sebenarnya. Nah, Udah. buat kalian tulis komen di bawah. Menurut kalian bagusan yang mana? United masuk ke Eropa lagi atau yaudah musim depan fokus di Liga. Liga. Oke, gua Patrick. Raymond, Kita jumpa di episode berikutnya. Bye. thank you. Semangat MU.